Hai guys, selamat datang. Pada kali ini admin akan menceritakan sebuah cerita alur film. Oke, langsung saja kita mulai. Cerita diawali dengan beberapa orang yang berada di makam tengah memakamkan jenazah. Pada waktu subuh diperlihatkan seseorang nenek bernama Sri yang sedang memasak air. Basri terbangun karena mendengar azan subuh. Kemudian ia berbicara kepada cucunya bahwa ia mendengar suara dari langit dan suara itu terus terngiang-ngiang tak bisa hilang. Entah suara seperti apa yang didengar Basri. Basri bahkan tidak percaya bahwa suaminya meninggal dan telah pergi ke alam sana. Kemudian scene berganti pada sepasang kekasih yang tengah merencanakan pembuatan rumah. Sang pria menata letak ruangan rumah dengan menggunakan bambu, tongkat, dan tangga yang terbuat dari bambu. Pria itu merupakan cucunya Basri yang hendak menikah. Sang pria lalu menanyakan pada sang perempuan tentang kekurangan letak yang dibuat olehnya. Sang perempuan kemudian mengusulkan bahwa ruang kamar tidur kurang lebar dengan beberapa alasan. Menyadari hal itu, sang pria langsung melebarkan letak ruangan tersebut. Selesai mereka mengatur peta rumah yang mereka rencanakan, sang perempuan menanyakan kapan pernikahan mereka dilaksanakan. Mendengar pertanyaan itu, sang pria ingin secepatnya menikahi pujaan hatinya. Kemudian mereka berdua pergi ke makam orang tua dari sang pria untuk berziarah. Sang pria kemudian berujar kepada sang kekasih bahwa menurut perasaannya, kedua orang tuanya telah merestui pernikahannya dengan sang kekasih. Sang pria juga mengingat atas pesan ibunya bahwa ibunya meminta tolong agar ia menjaga neneknya. Dia sangat khawatir karena neneknya pergi tidak berpamitan kepadanya dan belum kembali selama 4 hari. Kemudian scene berpindah pada Basri yang sedang berbelanja di sebuah pasar yang membeli bunga mawar untuk ditaburkan saat berziarah. Setelah berbelanja, Basri menaiki bus untuk pergi ke rumahnya Barjo. Mereka membicarakan masa lalu ketika agresi militer Belanda II. Basri menceritakan pada Mbah Terjo, dulunya saat diserang Belanda, dia bersembunyi di lubang dalam rumah. Di dalam, Basri tetap tenang walaupun peluru-peluru membarbar di rumahnya. Basri juga menceritakan bahwa suaminya gugur dalam medan perang melawan Belanda. Karena neneknya belum juga pulang, cucunya mencari alamat rumah Barjo. Ia berpikir neneknya mungkin ada di sana. Ia menanyakan kepada seseorang tentang alamat rumah Barjo. Kemudian orang itu menunjukkan arah rumah Barjo dan juga memberitahu bahwa Barjo telah meninggal. Mendengar kabar itu, cucunya Basri bergegas pergi ke rumah Barjo untuk melayat. Setelah selesai pemakamannya, ia bertanya pada seseorang tentang keberadaan Basri. Akan tetapi orang itu tidak tahu keberadaan Basri. Lalu datanglah cucu dari Barjo dan menceritakan bahwa Barjo jago melukis. Cucunya juga sering meminta kepada Barjo untuk menceritakan lukisannya. Barjo bisa berjam-jam untuk menceritakan satu karyanya. Akan tetapi ada satu karyanya yang ia ceritakan pada cucunya sangat sebentar. Cucunya Barjo juga kurang begitu tahu kenapa ia menceritakan sangat sedikit. Lalu cucunya Basri pergi kepada seorang veteran yang tahu sejarah tentang kakeknya dulu semasa perang. Malah tentang kakeknya yang kemudian menceritakan tentang gundukan tanah baru yang diduga makam dari Mbah Prawiro yang berada di dusun sebelah, yaitu Alas Pucung. Cucunya dari Basri kemudian menelpon calon istrinya bahwa ia tidak bisa berkunjung ke calon istrinya karena tidak pantas jika sendirian. Ia lalu mengabari bahwa ia akan pergi ke makam kakeknya karena ia menganggap mungkin neneknya pergi ke sana. Di lain sisi, Basri pergi ke rumah seorang veteran untuk meminta tolong menceritakan tentang suaminya dulu semasa perang melawan agresi Belanda II. Setelah itu Basri pergi dengan menaiki bus dan dilanjutkan dengan menggunakan sebuah angkutan umum berupa mobil. Kemudian Basri berjalan dan istirahat sejenak melihat-lihat waduk. Ia juga bertanya kepada seorang ibu-ibu arah menuju Alas Pucung. Ibu itu memberitahu bahwa Alas Pucung sudah tenggelam sekitar tahun 80-an.
Tidak hanya Alas Pucung saja, akan tetapi desa-desa di sekitar juga ikut tenggelam. Lalu Mbah Sri kemudian menaburkan bunga di waduk tersebut. Sementara itu, cucu dari Mbah Sri juga menumpang di sebuah mobil, akan tetapi di perjalanan mobilnya sempat mogok. Dikala pemilik mobil memperbaiki mobilnya, para penumpang juga bercerita-cerita tentang masa lalu. Tak lama kemudian mobilnya sudah bisa jalan, dan cucunya Mbah Sri turun di suatu tempat. Ia juga bertanya kepada orang-orang arah menuju Alas Pucung. Kemudian ia berjalan sesuai dengan arahan dari orang-orang tadi. Sesampai di perkebunan, ia beristirahat dan menelpon calon istrinya. Ia juga bermalam di tempat itu. Esok harinya dia bertanya kepada bapak-bapak tentang sejarah kakeknya yang merupakan anggota TNI. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan dengan menyeberangi sungai dengan jembatan. Kemudian ia bertemu dengan seseorang dan menanyakan tentang kenapa bapak tadi menyiram bunga di waduk. Bapak-bapak itu kemudian menjawab bahwa ia sedang berziarah ke makam kakek dan neneknya. Bapak-bapak itu kemudian menunjukkan letak desa yang berada di tengah waduk yang dulunya merupakan desa yang tenggelam. Cucunya Mbah Sri juga menanyakan apakah ada makam yang bertuliskan Mbah Prawiro. Bapak-bapak itu menjawab bahwa makam Mbah Prawiro ada tanda bendera di makamnya. Cucunya Mbah Sri juga menceritakan masalahnya bahwa ia sedang mencari Mbah Sri yang sudah berhari-hari tidak pulang. Setelah mendengar yang dikatakan cucunya Mbah Sri, seorang ibu-ibu menjawab kemarin dia bertemu dengan seorang nenek-nenek yang berada di sisi waduk. Pada akhirnya cucunya Mbah Sri bertemu dengan Mbah Sri. Cucunya Mbah Sri sangat senang bisa menemukan dan membawa Mbah Sri pulang. Sampai di rumah, ia memijit kakinya Mbah Sri yang telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Beberapa hari setelah itu, pujaan hati dari cucunya Mbah Sri menanyakan bahwa tanah yang kemarin mereka buat peta rumah apakah bukan miliknya. Cucunya Mbah Sri menjawab bahwa itu bukan miliknya dan akan dibeli ketika tanah neneknya laku. Akan tetapi tanah yang mereka rencanakan buat rumah telah laku dibeli orang. Ia juga kesal terhadap calon suaminya karena tidak becus menjaga seorang neneknya. Cucunya Mbah Sri kemudian pergi untuk mencari neneknya yang mana dia banyak sekali masalah yang menghampirinya. Di jalan ia tampak merenung. Ia kemudian menanyakan kepada orang-orang dan juga veteran tentang Mbah Prawiro yang merupakan kakeknya. Di lain sisi Mbah Sri pergi berkunjung ke rumah temannya dan menunjukkan sebuah keris kepada sang tuan rumah. Ia juga melihat-lihat dan juga mengatakan kepada Mbah Sri bahwa keris itu mampu menunjukkan letak pasangannya berada di mana. Lalu keris itu diletakkan dan mengarah ke arah barat laut yang sesuai dengan perkataannya tadi. Mbah Sri kemudian melanjutkan perjalanan sesuai dengan arahan orang tersebut untuk menemukan pasangan keris itu. Mbah Sri kemudian menemui seorang penjual dan menanyakan tentang keberadaan Ki Husodo Sastro-Dihardjo. Akan tetapi sang penjual tidak tahu tentang alamat Ki Husodo. Sementara itu cucunya Mbah Sri juga mencari alamat yang sama diberitahu orang-orang yang sebelumnya ia temui. Mbah Sri menanyakan kepada seorang yang berada di gazebo tentang alamat Ki Husodo. Akan tetapi orang itu memberitahu bahwa tas Mbah Sri ketinggal di warung milik Yupar yang merupakan penjual yang sebelumnya ia temui. Mbah Sri kembali lagi ke warung tadi. Di sana ada kakek-kakek yang bernama Tris, menanyakan apakah Mbah Sri ingin pergi menemui Ki Husodo. Kakek Tris itu kemudian mengajak Mbah Sri ke rumahnya. Kakek Tris sebelumnya terkejut kenapa ada orang yang mencari bapaknya yang sudah lama tiada, yaitu Ki Husodo. Makanya kakek Tris mengajak Mbah Sri dan minta diceritakan kenapa Mbah Sri ingin menemui Ki Husodo. Mbah Sri kemudian menceritakan bahwa ia tahu Ki Husodo dari seseorang yang berada di waduk kala itu. Mbah Sri kemudian bermalam di rumah orang yang sebelumnya ia tanyai di sebuah gazebo. Di keesokan harinya kakek Tris meminta maaf pada Mbah Sri bahwa di sini tidak ada makam yang bernama Prawiro, adanya Prawito. Mbah Sri terus berjalan mencari sebuah makam yang bernama makam Muktiloyo. Dengan bertanya
pada orang-orang sekitar. Kakek Tris membuntuti Basri yang sedang mencari makam Muktilayo dan menemui Basri yang berada di makam. Karena ia tidak menemukan makam yang dituju, mereka berjalan pulang menuju rumah kakek Tris. Kakek Tris juga memberi nasihat kepada Basri untuk tidak perlu lagi mencari makam yang ia tempuh sangat jauh. Basri kemudian diantar ke terminal dengan dijemput orang yang dimintai tolong oleh kakek Tris. Sesampai rumah, Basri menemukan pasangan keris dan mengambilnya. Kini keris itu sudah sepasang. Pada akhirnya Basri menemui makam yang ia tuju. Ia menaburkan bunga mawar dan membersihkan makam itu. Di nisan itu bertuliskan Prawiro Sahid yang merupakan suami dari Basri, seorang TNI yang gugur melawan Belanda.